Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Daniel dilempar ke kandang singa oleh Raja Nebukadnezar adalah sebagai salah satu mukjizat yang senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada utusannya. Diriwayatkan jauh sebelum Nabi Musa alaihissalam wafat, ada seorang nabi pada masa Bani Israel yang dipanggil Daniel. Perkara Daniel bermula ketika Raja Babilonia Nebukadnezar membutuhkan seorang penafsir mimpi. Sang raja bermimpi melihat sebuah patung raksasa yang setiap bagian tubuhnya terbuat dari logam yang berbeda. Kepalanya terbuat dari emas, dada dan lengannya dari perak, perutnya terbuat dari tembaga, pahanya dari besi dan kakinya terbuat dari besi dan tanah liat. Tapi kemudian sebuah batu menghancurkan patung tersebut hingga semuanya hancur luluh dan menjadi sebuah gunung. Tak ada yang mampu menafsirkan mimpi tersebut hingga kemudian raja dipertemukan dengan seorang nabi. Nabi Daniel pun kemudian menafsirkan mimpi tersebut. Ia berkata, patung tersebut menunjukkan kekuasaan yang silih berganti. Emas mewakili Babilonia yang kemudian akan hancur diganti kerajaan Persia yang diwakili perak. Kemudian beralih ke Yunani dengan tembaga, lalu Romawi dengan besi. Tapi semua kekuasaan itu akan hancur dan luluh lantak. Mendapat jawaban tafsir mimpi yang memuaskan, raja pun mengangkat Nabi Daniel menjadi penasehatnya. Namun bukan hal baik yang didapat. Jabatan tersebut justru melahirkan petaka. Para pejabat kerajaan merasa iri hati dan terus memfitnah, hingga mereka pun memengaruhi raja agar membenci Daniel. Terdapat fitnah yang mengatakan Daniel telah mencela raja. Fitnah lain menguak ibadah Daniel ke Yerusalem yang rutin melanggar ketentuan raja. Fitnah lain mengatakan kerajaan Babilonia akan hancur kecuali sang penafsir mimpi harus dibunuh. Berhasil dengan beragam fitnah yang diberikan, sang raja pun kemudian membenci Daniel. Raja kemudian memerintahkan pengawal membuat lubang dan memasukkan 2 ekor singa ke dalamnya. Setelah itu, Daniel pun segera diseret dan dimasukkan ke dalam kandang singa. 2 ekor singa pun telah siap menerkam. Tapi Nabi Daniel tetap sabar dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ajaibnya, singa-singa yang lapar itu membungkam mulut mereka. Tak sedikit pun taring tajam diperlihatkan di hadapan sang nabi. Saat Nabi Daniel dimasukkan ke dalam kandang mereka, singa-singa itu justru menjilati sang nabi. Singa yang garang berubah menjadi hewan yang patuh. Sungguh tak masuk di akal, kecuali memang karena kekuasaannya. Allah memerintahkan singa-singa tersebut agar patuh. Beberapa hari dikurung di kandang singa, Nabi Daniel tetap selamat. Ia hidup bersama para singa, hingga kemudian rasa lapar dirasakan sang nabi. Allah pun kembali memberi pertolongan. Allah mewahyukan kepada seorang nabi lain yang berada di Syam, kini Suriah, Yordania dan Palestina, yakni Nabi Aramia atau Yeremia, untuk menyiapkan makanan bagi Nabi Daniel. Namun Nabi Aramia kebingungan. Ya Tuhan, saya sekarang ini berada di Yerusalem, sementara Nabi Daniel berada di Babilonia, ujarnya. Allah Subhanahu wa taala pun mewahyukan, lakukanlah apa yang saya perintahkan, dan saya akan mengirimkan sesuatu yang akan membawamu ke sana. Firman Allah kepada nabinya. Maka Aramia pun segera menyiapkan makanan. Nyata Allah mengirimkan sesuatu yang kemudian mengantarkan Yeremia menuju Babel. Saat ia telah tiba di ambang lubang, Nabi Daniel pun terkejut. Siapa ini? Nabi Daniel bertanya. Aku Aramia, jawab Nabi Aramia. Kenapa kau datang kemari? Tanya Nabi Daniel lagi. Aku diutus oleh Tuhanmu untuk menemuimu, jawab Nabi Aramia. Apakah dia menyebut namaku? Ya. Nabi Daniel berkata, segala puji bagi Allah yang tidak melupakan orang-orang yang mengingatnya. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Segala puji bagi Allah yang barang siapa bertawakal kepadanya, niscaya Dia akan memberi kecukupan kepadanya. Segala puji bagi Allah yang barang siapa menaruh kepercayaan penuh kepadanya, niscaya tidak akan Dia pasrahkan urusannya pada yang lain. Segala puji bagi Allah yang telah membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas keburukan dengan ampunan.
Segala puji bagi Allah yang telah membalas kesabaran dengan keselamatan. Segala puji bagi Allah yang telah menyingkap kesulitan kita setelah ditimpa musibah. Segala puji bagi Allah, Dialah yang kami percayai ketika kami berprasangka buruk atas amalan-amalan kami. Segala puji bagi Allah, Dialah harapan kami ketika semua cara tertutup di hadapan kami. Nabi Daniel atau juga disebut Daniel adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Secara etimologi, nama Daniel berasal dari bahasa Ibrani, Daniel yang bermakna Allah adalah hakimku. Nabi Daniel pemilik kitab Daniel, yaitu salah satu kitab perjanjian lama. Secara nasab, Nabi Daniel masih keturunan dari Nabi Daud alaihissalam. Beliau hidup sekitar tahun 620 SM hingga 538 SM. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, namanya diabadikan dalam kitab Daniel di Alkitab Ibrani dan Injil. Namun dalam Islam, sosok yang dikenal dengan nama Daniel Tiberias itu tidak dimasukkan ke daftar 25 nabi yang wajib diketahui. Dalam sebuah riwayat disebutkan, jumlah nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala mencapai 124.000 orang. Sementara itu, jumlah rasul sebanyak 313 orang. Wallahu a'lam bishawab.